Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Farah, Indah, Ulin, Elsa, Silvi. Baik, di antara 20 siswa ini semuanya hadir ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu darah. Nah, apa itu darah? Di sini masih ada yang ingat? Iya, Farah? Benar ya, darah itu adalah cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah. Nah, komponen darah itu apa saja? Kemarin masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya. Komponen darah itu ada plasma darah, terus kemudian ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu kan ada 3. Di sini ada yang bisa? Ya. Sel-sel darah itu meliputi sel darah merah yang disebut dengan eritrosit, terus kemudian sel darah putih yang disebut dengan leukosit, sel keping-keping darah yang disebut dengan trombosit. Benar ya? Terus Ibu bertanya, mengapa darah itu berwarna merah? Siapa yang bisa? Ya, kamu Nadia? Benar ya, darah itu berwarna merah dikarenakan darah itu sendiri mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah molekul-molekul protein yang berfungsi untuk oksigen. Terus ada yang masih ingat nggak apa itu fungsi darah? Ya, kamu Zaki? Ya, fungsi darah adalah digunakan untuk mengangkut dan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Yang keempat yaitu mengedarkan hormon. Yang kelima yaitu mengatur keseimbangan pH dan suhu tubuh. Yang terakhir yaitu digunakan untuk melawan penyakit atau gangguan dari kemampuan menghasilkan antibodi. Nah, ternyata kalian masih ingat ya mengenai pengantar darah secara umumnya itu. Nah, kita akan lanjut ke sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat nggak? Sistem peredaran darah itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, kamu Hanum. Benar ya yang dikatakan Hanum bahwa sistem peredaran darah yaitu suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan suatu zat atau nutrisi dari sel. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama agar siswa mengetahui organ-organ peredaran darah. Yang kedua yaitu agar siswa dapat mengetahui tentang mekanisme peredaran darah. Yang ketiga yaitu agar siswa dapat mengetahui tentang gangguan atau penyakit pada peredaran darah. Nah, nantinya kita akan membahas materi-materi tersebut. Nantinya kita akan melakukan diskusi secara berkelompok dan hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, sebelum itu kalian coba praktekkan. Tangan kalian seperti ini. Apa yang kalian rasakan? Ya, benar. Kalian akan merasakan denyut nadi. Nah,
Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai organ-organ peredaran darah. Organ-organ peredaran darah itu ada apa aja? Siapa yang bisa? Iya, Ulin? Ya, benar. Organ peredaran darah itu ada 3, yaitu jantung, terus kemudian pembuluh, yang ketiga yaitu ada paru-paru. Nah, kita melihat gambar ini adalah jantung. Jantung itu merupakan bagian vital dari sistem peredaran darah. Jantung itu sendiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini merupakan gambar dari ruang jantung atau katup jantung. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan ini ruang jantung pada bagian apa saja? Ya, Nadia. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, benar ya. Nomor 1 ini merupakan bilik kanan. Dan yang kedua ini merupakan serambi kanan. Yang ketiga ini bilik kiri. Dan yang keempat ini merupakan serambi kiri. Nah, ada yang tahu bilik kiri dan serambi itu fungsinya apa sih? Siapa yang bisa? Iya, kamu, Naila? Ya, benar ya. Bilik itu fungsinya untuk memompa darah keluar jantung. Sedangkan serambi itu fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian organ lainnya itu selain jantung ada pembuluh darah. Ada yang tahu pembuluh darah itu apa aja? Ya, Syifa. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Yang kedua, pembuluh darah vena. Yang ketiga, pembuluh darah kapiler. Ya, benar ya. Pembuluh darah yang pertama itu pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya adalah membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua yaitu ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh darah yang berada di ujung serambi. Di ujung serambi jantung. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Selain jantung dan pembuluh darah, ada organ lain dalam peredaran darah, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernafasan, tetapi dia juga berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi. Dalam sirkulasi, paru-paru itu memiliki fungsi yang berbeda dari dia sebagai organ respirasi. Ada yang tahu paru-paru dalam sirkulasi itu berperan sebagai apa? Ya, Nadia. Benar ya. Paru-paru dalam sirkulasi itu berperan dalam menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Setelah itu kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Ada yang tahu sistem peredaran darah mekanismenya itu ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Zaki. Benar ya. Sistem peredaran darah itu ada sistem peredaran darah kecil dan ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, dari bilik kanan jantung ya,
Sedangkan sistem peredaran darah besar ini merupakan sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Perhatikan alat peraga berikut ini ya. Sistem peredaran darah kecil yaitu dimulai dari bilik kanan, kemudian melewati arteri pulmonalis, kemudian memompa ke paru-paru, kemudian melewati vena pulmonalis dan berakhir pada serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu dimulai dari bilik kiri, kemudian melewati arteri, setelah itu memompa beredar ke seluruh tubuh, setelah itu melewati vena dan berakhir ke serambi kanan. Itu sistematika dari peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah. Kalian sudah paham ya? Selanjutnya yaitu gangguan dan penyakit pada peredaran darah. Penyakit dan kelainan pada peredaran darah itu terjadi pada darah itu sendiri, terus kemudian pada jantung dan pada pembuluh darah. Penyakit dan kelainan pada darah itu ada anemia, yaitu keadaan tubuh kekurangan hemoglobin. Yang kedua ada leukemia atau penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya leukemia ini disebut dengan kanker darah. Yang ketiga ada hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Yang keempat ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Yang kelima ada hemofilia, di mana darah sukar membeku. Yang keenam ada talasemia. Kemudian ada juga penyakit dan kelainan pada jantung, yaitu yang pertama angina, yang kedua aritmia, yang ketiga kardiomyopati, yang keempat itu ada penyakit jantung koroner. Kemudian ada penyakit pada kelainan pada pembuluh darah. Yang pertama ada varises, yang kedua ada trombus, yang ketiga ada embolus, yang keempat ada ateroskleros. Nah, itu merupakan gangguan atau kelainan pada peredaran darah. Setelah ini, Ibu minta kalian untuk melakukan diskusi secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, kelompoknya seperti kemarin ya. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selesai berdiskusi, Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Mulai dari kelompok 1 ya, kemudian dilanjut kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Terima kasih ya kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing dengan cukup baik. Tadi ada yang bertanya mengenai fungsi sistem peredaran darah itu untuk apa. Nah, di sini Ibu akan terangkan sedikit mengenai fungsi sistem peredaran darah, yaitu untuk mengalirkan gas, di mana oksigen dan karbon dioksida. Selain itu mengalirkan nutrisi dari saluran pencernaan menuju sel-sel di dalam tubuh, kemudian mengambil sisa metabolisme ke sistem ekskresi. Itu merupakan fungsi dari sistem sirkulasi atau peredaran darah. Nah, ini tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Tidak ada. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kalian membuat kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Zidan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Benar ya yang dikatakan Zidan. Pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, organ-organ peredaran darah yaitu jantung, pembuluh, dan paru-paru. Yang kedua yaitu jantung memiliki 4 katup atau 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri,
serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Itu mekanismenya ada dua. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua sistem peredaran darah besar. Kemudian yang keempat ini mengenai gangguan atau penyakit pada peredaran darah. Ini dapat terjadi pada darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, itu ya kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Karena besok itu UTS dan ini merupakan pertemuan yang terakhir sebelum kita masuk pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ibu minta kalian belajar yang rajin. Semoga UTS kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca alhamdulillah. Kita baca doa terlebih dahulu. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.